Di persimpangan jalan kota, di tengah padatnya lalu lalang manusia, seorang polisi menemukan tas misterius tergeletak begitu saja. Jalanan pun langsung dikosongkan dan penjinak bom diutus untuk memeriksa. Dengan waspada, sang penjinak mencoba mendekati targetnya. Namun tiba-tiba, tas bergerak dengan sendirinya dan keluarlah seorang wanita penuh tato yang tanpa busana. Sementara itu di sebuah pedesaan, sepasukan FBI mendekati rumah sasaran. Misi mereka adalah membebaskan 3 sandera yang telah ditawan. Sang pemimpin bernama Waller lantas memerintahkan taktik brilian. Dengan pemindai termal, mereka pun meledakkan pijakan lawan dan berhasil meringkus dengan aman. Selagi proses evakuasi dilakukan, sebuah helikopter tiba-tiba datang. Rupanya Waller dijemput karena punya kaitan dengan kasus si wanita telanjang. Setibanya di markas, dokter kepolisian menjelaskan bahwa tubuh korban telah diinjeksi oleh sebuah obat penghilang ingatan, sehingga wanita tersebut kebingungan mengapa ia dibuang ke tengah jalan. Bahkan terhadap namanya sendiri, ia tidak punya gambaran. Dan yang lebih mengejutkan adalah di punggungnya terdapat nama Waller dengan tato yang besar. Tim investigasi lantas dibentuk yang dipimpin langsung oleh Waller. Agar mempermudah penyelidikan, si korban akan dinamai Jane Doe hingga identitasnya terungkapkan. Namun hingga beberapa hari berselang, tidak ada informasi apapun selain bahwa Jane Doe telah dijatuhkan oleh sebuah fan. Waller kemudian memerintahkan untuk memindai setiap tatonya di seluruh badan, yang mana semua tato tersebut ternyata masih belum berumur sebulan. Berbagai simbol dan bahasa di tubuhnya telah sengaja dibuat oleh seseorang. Jane pun dibawa ke ruang interogasi untuk menjalani pemeriksaan, namun ia selalu menjawab tidak tahu sambil kebingungan. Dokter berkata bahwa korban butuh pancingan agar ingatannya kembali ke permukaan. Akhirnya Waller menemuinya secara 4 mata supaya mendapat kejelasan. Namun tidak ada hal apapun yang dapat menjelaskan kenapa nama Waller ditato di punggung wanita tak dikenal. Oleh sebab Jane tidak punya tempat tinggal, maka Waller memberikan rumah perlindungan FBI untuk dipakai. Keduanya kemudian berpisah dengan pikiran masing-masing. Waller terus berusaha mencari setiap jawaban yang mungkin. Begitupun dengan Jane yang bahkan kepada dirinya sendiri merasa asing. Dari sekian simbol di tubuh Jane, terdapat satu kotak hitam di lengan kanan. Atasan Waller bernama Direktur Mayfair mengasumsikan bahwa gambar tersebut adalah hasil timpaan. Artinya, ada sebuah tato lama yang sengaja dihitamkan setelah Jane dibuat tak sadar. Pagi itu, Dr. Borden memancing ingatan Jane dengan memberinya segelas teh dan kopi. Setelah mencicipi keduanya, Jane berkata bahwa rasa kopi lebih ia sukai. Keputusan Jane tersebut tentu berkaitan dengan kebiasaannya di masa lalu, sehingga Dr. Borden menyarankan agar ia terus mencoba hal-hal baru. Tes Dr. Borden ternyata membuat pikiran Jane mendapat kesadaran seketika. Ia tiba-tiba saja paham akan segaris tato di layar yang berbahasa Cina. Jane pun menjelaskan bahwa artinya adalah keterangan alamat dan tanggal hari sekarang. Waller menjadi terkejut dan segera mencari tahu alamat apartemen yang ditunjukkan, yang rupanya ditinggali oleh seorang TKA bernama Zeng selama 3 tahun berselang. Waller pun hendak segera berangkat, namun Jane memohon untuk dibolehkan ikut serta. Selain karena hanya dia yang bisa berbahasa Cina, Jane juga ingin bertanya langsung tentang apa yang telah menimpanya. Sesampainya di sana, Jane diperintah untuk tetap di mobil karena berbahaya. Waller kemudian naik, namun orang yang mereka cari tidak ada. Hanya ada teman sekamarnya yang selalu menjawab dengan bahasa Cina. Akhirnya Waller harus menjemput Jane untuk menjadi jembatan bahasa. Jane menerjemahkan bahwa Zeng sejak kemarin sudah pergi dengan membawa kunci kamarnya. Sementara itu di markas FBI, Direktur Mayfair mendapat laporan mengejutkan bahwa di balik tato kotak hitam, Jane ternyata memiliki simbol tentara bergambar elang. Sidik jari Jane yang tidak terdaftar menunjukkan bahwa ia adalah pasukan khusus yang dirahasiakan. Setelah meminta Jane menunggu di luar, Waller lantas mendobrak pintu kamar tersangka. Mereka kemudian menemukan sebuah laptop dan bubuk peledak yang tersisa. Kini mereka harus membobol laptop Zeng untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Sedangkan di luar, Jane sayup-sayup mendengar tangisan memilukan. Hati kecilnya merasa kasihan sehingga ia pun turun untuk memeriksa keadaan. Rupanya suara tersebut berasal dari seorang perempuan yang sedang dihajar. Jane lantas meminta mereka untuk tenang dan menghindari kekerasan. Namun mereka langsung menyerang sehingga ia pun secara refleks melakukan perlawanan.
ingatan tubuh Jane dalam bertarung menjadi bangkit dari masa silam. Waller dan rekan-rekannya akhirnya berhasil membobol laptop tersangka. Namun tidak ada data apapun selain satu video Zeng berbahasa Cina. Mereka kembali butuh penerjemah untuk bisa memahaminya. Di lantai bawah, Jane yang hampir membunuh lawan lantas dihentikan oleh Waller yang datang. Ia pun meminta Jane untuk tenang setelah mendapat penjelasan. Kembali ke lantai atas, dalam videonya Zeng berkata bahwa Tiongkok harus balas dendam terhadap Amerika karena Amerika telah lama tertawa di atas derita keluarganya. Waller dan rekan-rekannya tidak sepenuhnya paham akan rencana tersangka. Namun Zeng sedang membawa bom sehingga ia harus dicegah segera. Waller lantas menghubungi markas FBI untuk melacak ponsel tersangka. Ia meminta posisi persis Zeng berada dan menyalin semua emailnya. Mereka pun langsung berangkat tanpa sadar akan kehadiran seorang lelaki yang mendengar semuanya. Di dalam perjalanan, Jane masih tidak paham akan tujuan seseorang yang telah membuatnya lupa ingatan dan mentato tubuhnya seluruh badan. Begitu pula dengan Waller yang heran bagaimana Jane bisa berbahasa asing dan punya kemampuan dalam pertarungan. Beberapa saat kemudian, Zeng akhirnya terlihat sedang menuju terminal terowongan. Waller memerintah Jane untuk tetap di mobil sementara ia akan mengejar. Di dalam kerumunan, Zeng terus berjalan di antara lalu lalang penumpang. Waller dan rekannya kemudian bersiap untuk menangkapnya secara diam-diam. Namun ponsel Zeng seketika mendapat pesan bahwa ia sedang dikejar. Zeng pun segera masuk ke dalam dan berjalan cepat ke gerbong depan. Begitu pula dengan Waller yang sadar bahwa ia sudah ketahuan. Di atas kereta yang melaju kencang, Zeng lantas memutus gerbong sehingga Waller tertinggal lalu berhenti berjalan. Sebuah bom telah ia tempelkan untuk mengubur pengejarnya dalam kegelapan. Karena tidak ada cukup waktu untuk menjinakkan, Waller pun membawa kabur bom tersebut ke kejauhan. Bom lantas dilemparkan hingga ledakannya mengguncang permukaan. Setelah naik, Jane memberitahu mereka tentang maksud email Zeng yang berbahasa Cina, bahwa ternyata ibu Zeng telah mati di penampungan penjara, padahal ia sudah lama memohon kepada pemerintah untuk membebaskannya. Sehingga kini ia ingin balas dendam dengan meledakkan patung Liberty yang menjadi simbol keadilan bagi Amerika. Di dalam perjalanan menuju Pulau Liberty setelahnya, Direktur Mayfair mengabarkan bahwa wali kota sedang mengadakan pertemuan di sana. Sedangkan para polisi telah ditarik untuk mengamankan terowongan kereta. Sang wali kota ternyata adalah target utama Zeng dalam balas dendamnya. Setibanya, Jane memaksa ikut karena Waller kekurangan pasukan. Waller kemudian memakaikannya baju pelindung agar aman. Mereka lantas menyeberangi lautan dan memasuki ruangan dasar. Namun tiba-tiba Zeng berbalik dan melancarkan tembakan. Jane pun terjatuh menahan sakit dalam kepanikan. Waller terpaksa meninggalkan Jane demi mengejar tersangka yang telah menaiki tangga. Namun tiba-tiba Waller diserang dari belakang sehingga ia menjatuhkan pistolnya. Zeng pun segera mengalungkan pisau sehingga Waller tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya Jane kemudian tiba dan langsung menembak lawan dengan seketika. Aksi tersebut membuat kesadaran Jane memudar lalu digantikan oleh sebuah ingatan. Tampak ia sedang dilatih menembak di luar ruangan oleh seorang lelaki tak dikenal. Ketika malam menjelang, Waller bersama Direktur Mayfair dan rekan-rekannya membahas kejadian tadi siang. Satu tato Jane telah membuat mereka berhasil menggagalkan aksi kejahatan. Namun masih terlalu banyak pertanyaan tentang Jane yang perlu dijelaskan. Direktur Mayfair lantas mengakhiri pertemuan agar mereka bisa beristirahat setelah melalui hari yang panjang. Sendirian di kantornya, Direktur Mayfair diam-diam telah dikejutkan oleh sebuah fakta, bahwa tato Jane berupa kode angka ternyata menunjuk sebuah berkas yang selama ini disembunyikannya, yakni kasus pembunuhan dan pencurian yang menyeret namanya sebagai tersangka. Ketika pagi tiba, Waller kembali mengunjungi Jane untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Jane menanyakan tentang Zeng yang mungkin tahu identitasnya. Namun Waller berkata bahwa Zeng sedang dioperasi dan baru besok akan diminta bicara. Jane mengungkapkan bahwa ia merasa hampa tanpa mengetahui masa lalunya. Sementara itu di rumah sakit, Zeng telah didatangi oleh si lelaki. Zeng berkata bahwa perintahnya telah selesai sesuai instruksi. Namun si lelaki berkata bahwa tugas terakhirnya adalah mati karena ia telah memilih agar adiknya tidak disakiti. Si lelaki kemudian pergi di antara para perawat yang panik dan berlari. Lelaki tersebut tidak lain adalah dalang di balik pertunjukan besar yang baru saja dimulai.
Ia juga adalah orang yang telah menyuntikkan obat penghilang ingatan ke tubuh Jane yang pasrah karena tidak punya pilihan.